warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Asy Desyanti, kelas 2A Bimbingan Konseling Islam di Syekh Nurjati Cirebon. Untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Risla Diba, saya akan memberikan sedikit review buku pendidikan kewarganegaraan yang saya pegang ini. Bisa dilihat bukunya. Ini edisi revisi A. Ubaidillah dan Abdul Rojak. Di buku ini terdapat 10 bab, yang mana bab pertama tentang pendahuluan civic education, bab kedua tentang Pancasila dan keharusan reaktualisasi, bab ketiga tentang identitas nasional dan globalisasi, bab keempat tentang demokrasi, bab kelima tentang konstitusi, bab keenam tentang negara, agama dan warga negara, bab ketujuh tentang hak asasi manusia, bab kedelapan tentang otonomi daerah, bab kesembilan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bab ke-10 tentang masyarakat madani. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas per bab. Bab pertama, pendahuluan tentang civic education. Bersandar pada kenyataan, Indonesia Center for Civic Education UIN Jakarta sejak tahun 1999 telah melakukan rekonstruksi, reorientasi, dan revitalisasi sesuai dengan semangat demokrasi, pembangunan negara, dan karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan dijadikan wadah dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Beragam sebutan untuk pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah civic pada tahun 1957 sampai dengan 1962. Kemudian pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi sejarah dan ilmu bumi dan kewarganegaraan pada tahun 1964. Kemudian pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968 sampai dengan 1969. Kemudian pendidikan kewarganegaraan sivik dan hukum pada tahun 1973. Kemudian pendidikan moral Pancasila pada tahun 1975 sampai dengan 1984. Kemudian PPKN 1994. Di perguruan tinggi pernah ada mata kuliah Manipol, Pusdip, Pancasila, Undang-Undang 1945 pada tahun 1960-an. Filsafat Pancasila pada tahun 1970 sampai sekarang. Kemudian pendidikan kewirausahaan pada tahun 1989 sampai dengan 1990-an. Sejak reformasi, pendidikan kewarganegaraan mengacu pada Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2003 yang diwujudkan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya menjadikan warga negara yang cerdas, bermartabat, aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah bab kedua tentang Pancasila dan keharusan reaktualisasi Pancasila. Jumlah warga bangsa yang masih awam atas substansi demokrasi dan lalai terhadap posisi historis Pancasila bagi Indonesia menjadi alasan utama perlu model pendidikan kewarganegaraan. Hasil yang diharapkan dari upaya ini, lahirnya generasi yang berkarakter demokratis, inklusif, dan berwawasan global, namun tetap berpijak pada nilai-nilai keindonesiaan yang baik. Pemerintahan Orde Baru melakukan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam beragam program nasional penghayatan dan pengamalan Pancasila. Aktualisasi atau penyegaran kembali nilai-nilai Pancasila adalah keharusan dan tuntutan sejarah jika menghendaki dasar negara Indonesia itu tidak ditinggalkan oleh dinamika perjalanan bangsa Indonesia. Salah satu upaya mengaktualisasikan Pancasila adalah menghangatkan kembali makna Pancasila sebagai haluan bersama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tatanan pemerintahan. Radikalisasi, revitalisasi, dan rejuvenasi atas Pancasila mutlak dilakukan oleh semua komponen bangsa termasuk dukungan negara tak terkecuali. Negara harus memberikan tempat bagi munculnya beragam pemikiran reflektif dan kritis terhadap Pancasila. Sebagai sebuah ideologi yang terbuka, Pancasila pada dirinya terbuka untuk dimaknai sesuai dengan perkembangan kebudayaan warga negara Indonesia. Menyoroti praktik-praktik keseharian bernegara melalui cara pandang Pancasila
sebagai etika politik adalah salah satu bentuk menjadikan Pancasila tetap hidup dalam kenyataan sehari-hari. Proses pembelajaran Pancasila melalui metode pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan dinamis adalah salah satu upaya terrealisasi Pancasila di kalangan pendidikan, peserta didik, dan masyarakat. Secara kultural, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari endapan kebudayaan yang pernah berkembang dan hidup di wilayah Nusantara. Semua kelompok masyarakat Nusantara memiliki sumbangan terhadap lahirnya Pancasila. 4 konsensus kebangsaan Indonesia yang harus terus-menerus disegarkan dan dijaga sebagai eksistensi Indonesia yaitu Pancasila, NKRI, Undang-Undang 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah bab 3 tentang identitas nasional dan globalisasi. Identitas adalah ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa lain. Kekhasan yang melekat pada sebuah bangsa banyak dikaitkan dengan sebutan identitas nasional. Unsur-unsur yang menjadi komponen identitas nasional adalah pola perilaku, lambang-lambang, alat-alat perlengkapan, dan tujuan yang ingin dicapai. Salah satu identitas yang melekat pada bangsa Indonesia adalah sebutan sebagai sebuah bangsa yang majemuk. Unsur-unsur yang menjadi identitas nasional adalah sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Undang-undang yang mengatur tentang identitas nasional adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 20, 21, 35, 36, 36A, 36B, 36C, dan Undang-Undang 1945. Globalisasi adalah sebuah gambaran tentang semakin ketergantungannya di antara sesama masyarakat dunia, baik budaya maupun ekonomi. Globalisasi adalah fenomena dunia berwajah banyak. Globalisasi sering diidentikan dengan internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan deteritorialisasi. Beberapa pengertian globalisasi diantaranya adalah: yang pertama adalah globalisasi sebagai transformasi kondisi spasial temporal kehidupan, dan yang kedua adalah globalisasi sebagai transformasi lingkup cara pandang, dan yang ketiga adalah globalisasi sebagai transformasi modus tindakan dan praktik. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan nasional dalam menghadapi, mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung dan tidak langsung yang membahayakan integritas dan identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Munculnya wacana multikulturalisme. Multikulturalisme pada intinya adalah kesediaan menerima perbedaan kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Selanjutnya adalah bab 4 tentang demokrasi. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi seperti apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, suatu pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Ketiga prinsip demokrasi adalah: yang pertama pemerintahan dari rakyat, yang kedua adalah pemerintahan oleh rakyat, dan yang ketiga adalah pemerintahan untuk rakyat. Tiga prinsip demokrasi adalah: yang pertama pemerintahan dari rakyat, yang kedua adalah pemerintahan oleh rakyat, dan yang ketiga adalah pemerintahan untuk rakyat. Selain itu ada juga norma dan pilar demokrasi. Yang pertama adalah kesadarannya akan pluralisme, yang kedua adalah musyawarah, dan yang ketiga adalah harus sejalan dengan tujuan, dan yang keempat adalah norma kejujuran dan kemufakatan, yang kelima adalah kebebasan nurani, dan yang keenam adalah trial and error atau percobaan dan salah. Demokrasi lahir di Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad 4 Masehi. Tumbuh kembali Magna Carta atau Piagam Besar di Inggris. Ada 2 hal mendasar pada piagam ini. Yang pertama adalah pembatasan kekuasaan raja, dan yang kedua adalah hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Demokrasi di Indonesia yang pertama adalah periode 1945 sampai dengan 1965.
1959 yaitu parlemen, dan yang kedua adalah periode 1959 sampai dengan 1965 yaitu demokrasi terpimpin, dan yang ketiga adalah periode dari 1965 sampai dengan 1998 yaitu demokrasi Pancasila, dan yang keempat adalah periode pasca Orde Baru disebut dengan era reformasi. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi yang pertama adalah negara hukum, dan yang kedua adalah masyarakat madani, dan yang ketiga adalah aliansi kelompok strategis. Selanjutnya adalah bab 5 tentang konstitusi. Konstitusi memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang dasar, yakni keseluruhan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal sejak zaman Yunani. Pada tahun 1789 meletusnya Revolusi Prancis, adanya kekacauan sosial di Prancis memunculkan perlunya konstitusi. Pada 14 September 1791 diterimanya konstitusi Eropa pertama oleh Louis ke-16. Deklarasi pembentukan konstitusi Prancis pada tahun 1791. Inggris yang menang dalam revolusi istana telah mengakhiri absolutisme kekuasaan raja dan menggantikannya dengan sistem parlemen sebagai pemegang kedaulatan. Akhir dari revolusi ini adalah deklarasi kemerdekaan 12 negara koloni Inggris pada tahun 1776 dengan menetapkan konstitusi sebagai dasar negara yang berdaulat. Perjalanan sejarah konstitusi Indonesia yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian Undang-Undang Sementara dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945, pemberlakuan kembali konstitusi pertama dengan berlakunya sejak dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang. Adanya unsur pembentukan negara belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah konstitusi dan undang-undang dasar. Kenegaraan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama adalah lembaga legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, kemudian lembaga eksekutif, kemudian ada lembaga yudikatif yang terdiri dari MA, MK, dan KY, kemudian ada BPK. Masing-masing lembaga setara yaitu sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki korelasi satu sama lain dalam menjalankan fungsi check and balance antara lembaga tersebut. Negara adalah organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Negara di antaranya adalah bertujuan untuk memperluas kekuasaan, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Unsur-unsur negara yang harus ada adalah harus ada rakyat, harus ada wilayah, harus ada pemerintah, dan harus ada pengakuan dari negara lain. Untuk negara, ada negara kesatuan, ada negara serikat. Negara serikat ini ada negara monarki, oligarki, dan demokrasi. Warga negara Indonesia, UUKI, yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan UUKI 2006 pasal 4, 5, dan 6, mereka yang dinyatakan sebagai warga negara. Hubungan agama dan negara di Indonesia lebih menganut pada asas keseimbangan yang dinamis, jalan tengah antara sekularisme dan teokrasi. Agama tetap memiliki daya kritis terhadap negara, dan negara punya kewajiban-kewajiban terhadap agama. Selanjutnya adalah bab 7 tentang HAM.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, HAM adalah hak-hak yang melekat pada tiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Perkembangan HAM bermula di kawasan Eropa. Lahirnya Magna Carta yang membatasi kekuasaan absolut raja-raja. Pada tahun 1689, lahir Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Inggris. Tahun 1789, lahirlah Deklarasi Perancis. Deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum. Declaration of Human Rights pada tahun 1948, terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu. Yang pertama adalah hak personal, yang kedua adalah hak legal, dan yang ketiga adalah hak sipil dan politik, dan yang keempat adalah hak subsistensi, dan yang kelima adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lahirnya TAF MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintahan era reformasi akan penegakan HAM. Teoretisi pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argumen yang menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi. Di antara memilih desentralisasi otonomi daerah adalah: yang pertama adalah untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan yang kedua adalah sebagai sarana pendidikan politik, dan yang ketiga adalah pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir lanjutan, yang keempat adalah stabilitas politik, kesetaraan politik, dan akuntabilitas politik. Otonomi daerah merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah baru akan berjalan kalau sejumlah prasyarat dapat dipenuhi. Fasilitas, pemerintah daerah harus kreatif, politik lokal yang stabil, pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha, pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM atau NGO, terutama dalam bidang pemburuan dan lingkungan hidup. Selanjutnya adalah bab 9 tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Good and Clean Governance. Good governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik, muncul pada awal 1990-an. Di Indonesia, substansi wacana good governance dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip pokok good and clean governance: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan yaitu penetapan posisi jabatan atau kedudukan, kekayaan pejabat publik, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, kesehatan, moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Selanjutnya bab 10 tentang masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Karakteristik masyarakat madani diantaranya adalah wilayah publik yang bebas, toleransi, demokrasi, kemajemukan, dan keadilan sosial. Masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia apabila pandangan integrasi nasional dan politik, pandangan reformasi sistem politik demokrasi, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian, tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.